Bab 160. Edric Ki yang merasa menyesal dan juga benci. Louis Lu sedang menjelaskan teknik akupuntur kepada Agus Yu di klinik Singlin. Tiba-tiba melihat Enrico Ki dengan sekelompok orang berjalan menuju ke tempatnya. Secara kasar telah menebak tujuan mereka kembali. Oleh karena itu ia tidak melakukan reaksi apapun. Sebaliknya Agus Yu justru langsung berubah kesal. Dua lalat sialan ini ternyata masih berani kembali. Aku akan keluar dan memarahi mereka. Agus Yu benar-benar marah. Bahkan mengambil sapu. Ingin keluar menahan pintu untuk mencegah sekelompok orang ini masuk. Ia adalah orang tua yang sangat mengingat dendam. Terutama orang yang berani tidak menghormati guru. Agus Yu akan tanpa ampun memasukkan mereka ke dalam daftar hitam. Terlihat jelas pria bernama Enrico Ki dan pria parubaya itu telah masuk ke dalam daftar hitamnya. Cek. Dua lalat yang menyebalkan ini ternyata berani memanggil bawahan. Tidak apa-apa memanggil bawahan. Bahkan memanggil orang tua yang duduk di kursi roda. Siapa yang kamu pandang rendah? Agus Yu mengambil sapu dan keluar dengan membara. Namun tidak menunggu ia mengomel. Hanya melihat orang tua di kursi roda mengetuk kaki Enrico Ki dengan tongkat dan berteriak. Berlutut, putong. Enrico Ki berlutut. Agus Yu mematung. Sepertinya sekelompok orang ini tidak kembali untuk mencari masalah. Mereka kembali untuk meminta maaf. Tapi mengapa mereka tiba-tiba ingin meminta maaf? Bukankah mereka merasa lebih unggul sebelumnya? Ketika Louis Lu berhadapan dengan pria parubaya tadi, tidak beraksi juga tidak mengeluarkan gerak-gerik apapun. Hanya kontak mata sederhana. Bagi seorang master yang sebenarnya, terkadang tatapan mata sudah cukup bisa membedakan mana yang tinggi dan mana yang rendah. Inilah yang disebut. Pihak yang terlibat seringkali terlalu memikirkan untung rugi sebuah masalah sehingga tidak memiliki pemahaman secara jelas. Melainkan orang yang mengamati justru melihat sebuah masalah dengan jelas. Agus Yu adalah orang yang mengamati. Ia hanya melihat pria parubaya bernama Paman Mimo ini berbicara tentang hubungan. Kemudian guru membalasnya. Hubungan kalian tidak ada artinya. Lalu mereka pergi. Sangat aneh. Menurut pemikiran orang normal. Sepertinya sekelompok orang ini kembali karena merasa tidak terima. Dan ingin lanjut membuat onar. Namun Agus Yu tidak menyangka. Ia akan melihat Enrico Ki berlutut di lantai begitu dirinya keluar. Edric Ki berujar, "Pak, maaf sekali. Cucuku ini tidak sopan menyinggungmu dan gurumu. Aku sudah memarahinya. Kali ini secara khusus membawanya kemari untuk meminta maaf." Edric Ki berusia 60 tahunan. Belasan tahun lebih muda daripada Agus Yu. Dan sama sekali tidak ada salah memanggilnya, Pak. Dan dalam perjalanan ke sini, Mimo telah memberitahu kondisi masalah kepada Edric Ki. Oleh karena itu ia tahu orang tua di depannya adalah murid dari Master Alam Pemurnian. Tentu harus hormat terhadapnya. Amarah di hati Agus Yu entah bagaimana berubah menjadi dengusan sinis pada akhir dan berujar. Tidak ada gunanya minta maaf kepadaku. Kamu harus meminta maaf kepada guruku. Saat ia tengah berujar, Louis Lu juga kebetulan keluar dari klinik Singlin. Menatap datar ke arah sekelompok orang ini. Hati Edric Ki terkejut saat melihat Louis Lu. Memang benar sangat mudah. Sebelumnya Mimo mengatakan, Master Alam Pemurnian ini sangat muda. Mungkin berusia 20 tahunan. Dan Edric Ki sudah membayangkan di hatinya. Namun saat melihat langsung, ia tetap merasa terkejut. Jika tidak tahu sebelumnya, siapa yang akan percaya pemuda di depan adalah Master Alam Pemurnian. Bermimpi saja pun tidak berani membayangkannya. Edric Ki tahu Mimo tidak punya alasan untuk membohonginya. Ditambah saat Louis Lu keluar, ekspresi wajahnya terlihat tenang. Terlihat jelas ia adalah orang yang telah mengalami banyak hal.
Dan Edric semakin percaya dengan pernyataan ini. Oleh karena itu ia buru-buru meminta maaf. Bahkan memarahi Enrico. Jika tidak mendapatkan permaafan Master, ia harus terus berlutut. Ia berlutut berlangsung hampir sepanjang hari. Banyak pasien datang ke klinik Xinglin. Melihat adegan ini, semuanya seperti melihat keramaian. Dan Louis Lu hanya bisa berujar, "Bangunlah. Jangan halangi orang lain yang ingin mengecek tubuh." Cepat mengatakan terima kasih kepada Master. Edric memukul Enrico lagi dengan tongkat. Enrico buru-buru berujar, "Terima kasih, Master. Terima kasih, Master." Louis Lu sedikit mengernyit dan berujar, "Margakulu." Edric langsung mengerti. Mewakili Enrico meminta maaf dan berujar, "Dokter ajaib Lu yang baik hati. Tidak marah dengan sikap tidak sopan cucuku. Aku mewakili keluarga Ki. Berterima kasih kepada Anda sekali lagi." Louis Lu tidak meladeni mereka lagi. Sebab jumlah pasien di klinik Xinglin mulai bertambah banyak. Oleh karena itu membantu Agus Yu meresepkan obat. Terkadang muncul beberapa penyakit yang sulit diobati. Ia akan konsultasi secara langsung. Membantu menyelesaikan gejala penyakit yang memusingkan Agus Yu dengan mudah. Edric yang lain tidak pergi. Namun diam-diam menonton di luar klinik Xinglin. Ketika melihat Louis Lu membawa pasien dengan gejala kelumpuhan wajah ke ruang akupuntur. Dan ketika ia keluar, terlihat jelas kelumpuhan wajah pasien berubah sedikit membaik. Akhirnya Edric tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dokter ajaib Lu memang benar sangat luar biasa. Kelumpuhan wajah disebabkan oleh kerusakan saraf wajah. Dan cedera kaki Edric juga disebabkan oleh masalah saraf. Jika kelumpuhan wajah dapat disembuhkan, maka cedera kakinya tidak menjadi masalah. Memikir hingga sini, Edric langsung berubah semakin kesal. Tidak dapat menahan diri memukul Enrico lagi dengan tongkat dan memarahinya. "Ini semua salahmu. Dasar anak tidak berbakti. Jika bukan karena kecerobohan Enrico, kemungkinan besar cedera kaki Edric bisa disembuhkan." Sementara saat ia marah dengan Enrico, ia juga menyesal tidak datang ke sini lebih awal. Jika di waktu pertama ia langsung datang untuk berobat, tentu tidak akan terjadi banyak masalah. Saat itu mendengar muncul dokter ajaib kota Jiang di provinsi Jiangnan. Edric juga setengah percaya dan setengah curiga. Oleh karena ia tidak datang sendiri, namun mengiring seseorang untuk mengundangnya kemari. Mau bagaimanapun ia menderita cedera kaki dan tidak bisa bergerak leluasa. Sekarang ia benar-benar menyesal dan benci. Melihat mimik wajah kesal kakeknya, Enrico sangat ketakutan sehingga tidak berani melontarkan apapun. Tongkat memukul di tubuhnya. Ia juga hanya bisa diam-diam terima. Sama sekali tidak berani mengeluarkan suara. Perlahan-lahan, hampir semua pasien di klinik Xinglin selesai mengecek tubuh dan pergi dengan perasaan puas. Edric sudah tidak tahan lagi dan berusaha sekuat tenaga bangkit dari kursi roda. Semua orang ingin membantunya. Justru didorong oleh Edric, menahan sendiri dengan tongkat, menyeret kaki yang lumpuh. Mendatangi Louis Lu dan berujar, "Dokter ajaib Lu, aku kembali minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya." Permintaan maaf yang tulus. Ia menundukkan kepalanya. Louis Lu tidak mengeluarkan suara. Ia tidak akan mengangkat kepalanya. Tentu saja Louis Lu tahu maksud Edric. Ia menatap tenang ke arah kakinya yang lumpuh dan berujar, "Kamu ingin aku membantumu menyembuhkan cedera kaki, kan?" Bersambung.